Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Pak Haji Firman yang insyaallah senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya Pak Haji ya. Alhamdulillah, begitu juga dengan Pak Ustadz. Amin, amin. Dan kami lihat juga di sini sudah ada beberapa Bapak Ibu yang juga sudah hadir bersama kita. Ada Pak Haji Alfat tentunya, Kang Tisna, Mas Oliver, Pak Dodi, kemudian Mbak Lia, yang alhamdulillah sudah posting menggunakan hijabnya ya Mbak Lia. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Diana, Ibu Emma, Pak Harpan, kemudian juga ada beberapa yang lain, mungkin karena tulisannya Mami iPhone, kemudian Mami iPhone, dan ada beberapa yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan, tapi ada Bu Aisyah ya, yang lagi di San Francisco kayaknya ya. Ini karena backgroundnya sepertinya berada di daerah San Francisco. Kemudian Pak Zainal, dan juga tentunya Pak Haji Dadang ya, yang alhamdulillah mesti standby untuk menyiapkan room kita pada sore hari ini. Dan nanti kita doakan sahabat-sahabat yang belum bergabung pada sore hari ini bisa bersama-sama kembali dengan kita sehingga pertemuan kita di hari terakhir Ramadan ini, ya kalau kita di Jakarta ini sudah masuk hari ke-30 dan insya Allah sepertinya di LA juga baru nanti malam masih tarawih sekali lagi ya. Ya, masih Pak. Sekali lagi. Berarti penerimaan zakat masih dimungkinkan begitu ya. Karena patokannya adalah pada hari raya ketika zakat itu dibayarkan, maka kemudian khatib sudah naik mimbar, maka nilai zakatnya akan berubah menjadi sedekah. Maka kita berharap bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita betul-betul bisa kita optimalkan. Yang belum mengkhatamkan Quran, kalau perlu 2 hari terakhir ini kejar, maksimalkan bisa khatam Quran. Bagi yang kemudian ingin melakukan infak terbaik, ya bahkan kami kemarin melihat ada sahabat-sahabat kami itu sampai begitu dia ada perjalanan ke daerah, kemudian melepaskan kendaraannya hanya untuk apa? Karena merasa melihat di sekelilingnya lebih banyak yang membutuhkan. Dan inilah kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik di Ramadan ini. Episode apa yang akan kita hadirkan agar kita kemudian layak disebut sebagai seorang pemenang dan wa'iyadzubillah kita dihindarkan menjadi bagian dari mereka yang terkelompok sebagai orang-orang pecundang. Dan untuk itu tema kita hari ini adalah What's Next After Ramadan? Be Achievers. Kaitan ini sebetulnya mudah-mudahan bisa menjadi spirit bagi kita bahwa di dalam Ramadan ini bukan hanya sekedar berramadannya, tapi bagaimana after Ramadan, apakah kita bisa mengaktualisasikan perolehan kita selama Ramadan bulan ini. Dan sebelum kita membahas akan hal demikian, sebagaimana biasa kita perlu menyemangati setiap kita yang hadir di majelis ilmu ini bahwa ketika kita hadir, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita. Salah satunya adalah dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian melalui taman-taman surga, maka singgahlah. Maka ketika itu disampaikan oleh Nabi SAW, yang lain pada kaget ya, bingung. Kan kalau surga itu ya nggak sekarang gitu. Ya, tapi kok kenapa Rasulullah bilang nanti kalau lewat taman surga mampir gitu. Maka kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa sih yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Hilaqud dzikr," yaitu majelis zikir, majelis ilmu.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu at-Tirmidzi wa Ahmad. Maka kalau kita lihat dari hadis ini, majelis ilmu adalah di antara salah satu taman surganya Allah yang ada di atas muka bumi ini. Karena ketika kita hadir di dalam majelis ilmu ini, bukan tidak mungkin ini adalah salah satu jalan ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal, lebih utama daripada belajar agama. Karena ketika kita belajar agama, sebetulnya kita sedang belajar bagaimana mengenali Allah, bagaimana melakukan perjalanan kita menuju Allah, bagaimana perbekalan terbaik kita saat kita kelak akan kembali kepada Allah. Dan itu tidak bisa kita dapatkan informasi akan hal itu, pengetahuan akan hal tersebut, kecuali di antaranya melalui majelis ilmu. Dan disinilah yang dikatakan tadi, tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada belajar agama. Karena begitu agama itu, ataupun ketika kita belajar agama itu, dilakukan dengan kesungguhan, dengan istiqamah, maka bukan tidak mungkin inilah yang akan membimbingnya untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga di dalam ibadah yang dilakukan bukanlah sebagai beban, tapi ibadah yang dilakukan menjadi sebuah jalan kebahagiaan. Nah, ini indahnya. Dan ini tidak bisa didapati oleh seorang yang dia tidak paham ilmunya. Maka untuk itu, ketika kita hari ini memahami ilmu agama, maka di antara buah yang kita harapkan adalah ilmu yang kita dapatkan itu adalah merupakan ilmu yang bermanfaat. Karena disebutkan oleh Syekh Alamah Ibnul Utsaimin rahimahullah, bahwa yang artinya Allah Ta'ala akan membukakan ilmu-ilmu itu bagi orang yang bertakwa. Yang tidak Allah bukakan untuk orang yang tidak bertakwa. Karena sesungguhnya dengan takwa, seseorang akan meraih tambahan petunjuk, tambahan ilmu, dan tambahan hafalan. Wa ziyadatul huda, wa ziyadatul alim atau ilm, wa ziyadatul hifzun. Yaitu dia akan mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah, tambahan ilmu di sisi Allah, dan tambahan hafalan. Artinya kalau hari ini kita gemar untuk hadir di majelis ilmu, bukan tidak mungkin ini salah satu tanda Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah mengizinkan kita menjadi bagian dari hambanya yang bertakwa, insya Allah. Maka ini harusnya mendorong kita untuk terus giat hadir di majelis ilmu. Dan sementara saat ini sudah ada kurang lebih hampir 20 orang saudara-saudara kita yang bergabung di ruang Zoom ini. Dan sebagian yang lain berada di Facebook Live. Saya nggak tahu kemarin apakah sempat direkam atau tidak, ya. Tapi kemarin sepertinya belum muncul karena ternyata viewer di Facebook juga alhamdulillah ratusan saudara-saudara kita sudah berkunjung ke IMFO fanpage-nya yang ada di Facebook. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi community awareness, yang menjadi bentuk daripada kesadaran kelembagaan bahwa ya alhamdulillah ada saudara Muslim Indonesia yang ada di Amerika, wabil khusus di LA, yang alhamdulillah masih tetap menjalankan roda kegiatan dakwahnya walaupun berada di dalam kondisi pandemik yang sedang kita hadapi saat ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menunjukkan semangat bagi wabil khususnya kita yang ada di Indonesia. Artinya kalau ada saudara kita yang jauh saja semangat belajar ilmu agama, harusnya ketika kita yang ada di Indonesia lebih semangat lagi untuk mempelajari itu. Karena apa? Karena kita tidak terlalu jauh bertemu dengan guru-guru kita. Nah, dan ini adalah merupakan dorongan. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang baik yang senang untuk hadir di majelis ilmu, mengkaji tentang agama dan upaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa kita hari ini sudah berada di 10 hari terakhir Ramadan. Lebih tepatnya 2 hari terakhir Ramadan. Dan kalau kita bicara tentang hari-hari akhir Ramadan, inilah hari-hari penentuan. Apakah kita layak jadi pemenang atau jadi pecundang. Kenapa? Karena kalau kita beracuan kepada ataupun kita bersandar kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Hari ini seorang sekolah
maka dia belajar bagus, tapi at the end dia ternyata melakukan kesalahan, misalkan berkelahi dengan ya murid sekolah lainnya, sampai kemudian menyebabkan ya kondisi yang serius dari yang istilahnya dijadikan sasaran berkelahinya itu, sehingga kemudian dia harus di drop out dari sekolah. Maka bukan tidak mungkin orang akan mengenalnya walaupun dia seorang yang cerdas, dia seorang yang pintar, tapi karena kemudian dia terjebak dalam sebuah aksi yang tidak perlu, maka akan dianggap sebagai orang yang sia-sia. Tapi sebaliknya ada orang yang mungkin di dalam hidupnya bisa jadi seringkali menemukan kegagalan-kegagalan, tapi kemudian dia masih berusaha untuk tetap bangkit daripada kegagalannya itu. Salah satunya mungkin ya kalau kita pernah mendengar kisah Colonel Sanders begitu ya. Colonel Sanders itu umur 60-an tahun baru istilahnya mulai bisa launching Kentucky Fried Chicken-nya secara franchise sampai usianya ya lebih dari 60-an tahun, barulah di situ tingkat kesuksesannya. Buat sebagian orang 60 tahun itu ya udahlah, saya nggak usah ngapa-ngapain lagi gitu. Ya udah hidup saya segini-gini aja. Tapi ternyata dia enggak. Nah, ini artinya apa? Hukum yang terjadi di kehidupan ini, siapa yang memiliki kesungguhan, itu akan terlihat keberhasilannya itu pada saat ujungnya. Dan bicara sebelum tentang hal itu, Rasulullah sudah menyampaikan bahwa amalan seseorang itu tergantung pada penutupnya. Ketika kita hidup senang beramal soleh, tapi kemudian di akhirnya kita beramal salah, bukan nggak mungkin min ahlin nar, menjadi bagian dari penghuni nerakanya Allah. Sebaliknya ada orang yang ketika dia hidupnya mengerjakan pekerjaan ahli neraka, kata Nabi, tapi di akhir hayatnya dia bertobat, maka dia menjadi golongan min ahlil jannah, menjadi bagian daripada penghuni surganya Allah. Maka itu adalah menjadi barometer bahwa ukuran seseorang itu sukses ataupun tidak sukses, itu ternyata terletak pada akhirnya. Dan kaitannya dengan Ramadan juga demikian. Seseorang kelihatan berhasil atau enggak Ramadannya itu justru kelihatan di ujung-ujungnya. Kalau di ujungnya semakin kendor ibadahnya, mungkin itu tanda-tanda Ramadannya belum optimal. Tapi kalau dia semakin mendekati ujungnya, semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh, semakin luar biasa. Bahkan ketika menghubungi Pak Haji Firman, Pak Firman, ini saya zakatnya $15, tapi saya mau infak $1.500. Misalkan begitu. Nah, sehingga dengan demikian, karena apa? Karena dia ingin melakukan yang terbaik. Di detik akhir Ramadan ini, apa yang menjadi amal terbaik kita yang bisa kita tinggalkan as a legacy? Apakah kita hanya meninggalkan yang rata-rata atau yang beyond of our expectation? Melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Karena kalau ya tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita akan bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Untuk itulah, Bapak Ibu jamaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, apa yang diungkapkan oleh seorang Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ini menarik. Beliau mengatakan, berbuat baiklah di sisa-sisa Ramadan, niscaya akan diampuni kesalahanmu yang telah berlalu. Maka manfaatkanlah hari-hari yang tersisa karena Anda tidak pernah tahu kapan lagi bisa meraih rahmat Allah. Maka salah satunya adalah perbanyak dengan zikir taubat, dengan zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang diampuni kesalahannya oleh Allah. Sayang kalau kita Ramadan selesai tapi kita belum termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Bahkan Ibnul Jauzi rahimahullah menggambarkan dengan sebuah analogi yang ini bahasanya nampar banget kalau buat kita. Beliau katakan sesungguhnya kuda pacu itu apabila mendekati batas finish, ia akan menggerakkan semua kemampuannya untuk memenangkan perlombaan. Maka beliau katakan jangan sampai kuda pacu itu jadi lebih cerdas darimu, wahai saudara-saudaraku. Artinya apa? Seekor binatang itu tahu ketika dia ikut lap gitu ya, ikut lomba pacu kuda begitu ya, balapan kuda. Maka ketika berada di lap terakhir, sang penunggang itu pasti akan mendorong si kuda ini agar bisa mengeluarkan, menggerakkan semua tenaga dan kemampuannya agar bisa mencapai garis finish lebih cepat dan terdepan. Nah, maksudnya, kalau hari ini kita berada di lap ke-30 dari 1 bulan Ramadan kita,
lab ke-29, besok satu lab yang ke-30. Ternyata tidak makin kencang, tidak makin semangat, tidak makin sungguh-sungguh. Itu tadi, bukan tidak mungkin menjadi salah satu di antara pertanda bahwa kita belum optimal Ramadan kita. Tapi ketika kita hari ini makin mendekati akhir, Qur'annya makin luar biasa, sholatnya makin dahsyat, doanya makin khusyuk, zakatnya makin banyak, iswafnya makin bertambah. Nah ini bukan nggak mungkin adalah di antara daripada gambaran orang-orang yang berhasil di dalam akhir Ramadannya. Untuk itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena pada dasarnya semua kebaikan yang kita lakukan, yang kita pacu di akhir Ramadan ini, ternyata ini akan bisa memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebaikan itu bisa bernilai ibadah. Sebagaimana kita tahu ada kebaikan yang itu bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Mengikuti apa yang Nabi bawa di dalam kehidupannya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya ya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dengan mengikuti Rasulullah, kebaikan kita di dalam hidup dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu akan mendatangkan cintanya Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kebaikan itu bisa menjadi sarana kita self-reflection, menjadi cermin jernih, melihat apakah yang kita lakukan ini sudah mendatangkan ridha Allah apa belum? Apakah ini bisa menjadi manfaat bagi orang-orang di luar kita atau tidak? Sehingga di sini kita akan mendapati bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan ataupun kebaikan-kebaikan yang memiliki nilai ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi penghapus noktah dosa yang ada ataupun noktah hitam yang ada di dalam hati kita. Karena Nabi menyebutkan bahwa ya hati manusia itu ibarat cermin. Dan kalau bicara tentang cermin, maka ketika dia di atasnya tertetes dengan noktah-noktah hitam, maka kalau itu dibiarkan terus-menerus, fungsi cermin itu tidak berlaku lagi. Tidak bisa mengkaca dirinya sendiri dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Maka begitulah gambarannya kalau hati ini sudah dipenuhi dengan noktah dosa, noktah kejahatan, kemaksiatan, maka itu akan menutupi hati kita sehingga kita sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan ataupun menjalankan ibadah-ibadah. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan kebaikan, maka ini akan menjadi penghapus noktah-noktah hitam itu sehingga hati kita kembali menjadi bersih. Dan hati bersih itu seperti cermin. Cermin dalam arti apa? Akan memantulkan yang baik adalah yang baik, yang buruk adalah yang buruk. Maka di titik ini, ketika ada yang pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya mendapati sebuah keadaan, saya nggak begitu tahu ilmunya, tapi saya pengen merasa nyaman, apakah itu benar atau tidak? Maka kata Nabi, istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Dan Masya Allah, kalau hati seorang hamba itu jernih, maka hati yang jernih akan mendorongnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya ketika hati itu kotor, maka dia akan menjadi ibarat cermin kotor yang dia tidak bisa digunakan untuk bercermin, apalagi memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, jadi ini poin yang kedua. Yang ketiga, semua kebaikan itu bisa bernilai ibadah karena akan menghadirkan ketenangan jiwa. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah seperti yang kita lakukan. Karena mengingat Allah bukan hanya zikir lisan, bukan hanya zikir bacaan, tapi juga zikir ketika kita hadir mentadabburi daripada pesan-pesan ataupun ayat-ayat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Maka dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Yang berikutnya adalah tentu semua kebaikan akan memiliki nilai ibadah karena apa? Mendatangkan pahala. Ya, di dalam beberapa ayat terakhir surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa
بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Barang siapa yang mengerjakan satu hasanah, maka Allah akan lipat gandakan dengan 10 kali lipat. Tapi siapa yang berbuat satu kejahatan, maka Allah akan berikan balasan setimpal. Dan Allah tidak akan melakukan atau tidak menyukai kezaliman. Orang-orang yang melakukan kezaliman. Nah, jadi insya Allah, sekecil apapun yang kita lakukan, selama kita niatkan karena Allah, kebaikan-kebaikan itu akan berpahala. Dan apakah yang kita cari pahala, Ustadz? Pahala itu hanya sifat tambahan untuk menjadi pemantas kita diluluskan atau tidak oleh Allah. Nah, jadi kalau kita hari ini punya banyak pahala, maka ini harapan kita bisa menjadi pemantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menjadi bagian di antara hamba-hambanya yang diridhoi. Dan yang kelima adalah ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ini bisa benar ibadah karena apa? Kita melakukan pengembangan diri. Sebagaimana kita lakukan sekarang. Ya, kita ingin belajar bagaimana setelah Ramadan, apa yang bisa kita bawa. Apakah setelah Ramadan berhenti semua kebaikan, atau justru terus melakukan kebajikan-kebajikan. Dan kalau ini sudah kita pahami, kira-kira asik aja apa asik banget? Kita bisa dapetin ini semua. Yang jelas insya Allah asik kan? Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu bernilai ibadah, maka 5 in 1 ini kita dapatkan. Insya Allah. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kalau tadi kita sempat singgung masalah pahala, ada ibadah itu yang memiliki nilai-nilai tertentu yang sudah Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Ada orang yang ibadahnya ketika baca Quran, 1 huruf itu setara dengan 10 kebaikan. Jangan katakan alif, lam, mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan tiap-tiap huruf akan digandakan 10 kali kebaikan. Dan Masya Allah, ini adalah merupakan kebaikan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Kemudian, ada lagi yang kemudian kita lakukan akan dilipat gandakan 27 kali lipat. Apa itu? Ya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Walaupun kita lakukan dari rumah. Termasuk kita di Indonesia hari ini, besok kemungkinan banyak yang melakukan sholat Idul Fitri itu di rumah. Karena ternyata untuk tingkat penyebarannya, hari ini informasinya, kurvanya cenderung naik lagi. Padahal kita berharap, ya Allah memudahkan bagi kita, ya di akhir Ramadan sudah kembali normal. Namun karena ada sebagian yang mungkin saudara-saudara kita sudah jenuh di rumah, sehingga kurang sabar, kemudian menabrak aturan istilahnya social distancing, physical distancing, maka yang terjadi hari ini adalah yang tadi kita sebutkan. Maka yuk sekarang kita coba maksimalkan ikhtiar kesabaran kita itu dari rumah. Dan insya Allah ketika kita lakukan ibadah di dalamnya termasuk sholat, ketika kita berjamaah akan mendapatkan 27 kali lipat. Kalau kita merasa sulit menghatamkan Quran, Ustaz, minimal baca Al-Ikhlas 3 kali. Karena pahala orang yang baca Al-Ikhlas 3 kali itu setara dengan menghatamkan Al-Quran. Dan juga ada ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mendapatkan perlipat gandaan 2 kali lipat, 10 kali lipat, hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Bahkan di Ramadan ini ada satu amalan yang kalau kita hidupkan, itu memiliki nilai kemuliaan lebih daripada 1000 bulan. Dan itulah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Nah, ketika kita bicara tentang pahala-pahala ibadah ini, ternyata bukan hanya saja yang termention apa yang didapatkan, berapa yang akan didapatkan. Ada juga pahala ibadah yang dia ternyata pahalanya nggak berbilang. Nah, ini Masya Allah. Ya, ini Masya Allah. Kenapa kita katakan demikian?
Karena yang menyampaikan hal ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala itu langsung. Apa di antaranya? Coba kita lihat. Ada poin yang pertama di dalam Quran surat Asy-Syura surah 42 ya, ayatnya ke-40. Baik. Pak Haji Firman, boleh dibuka kalau ada Al-Qur'an. Atau di antara jamaah ada yang mau baca, silahkan. Saya lihat di sini sudah hadir lebih dari 28 orang ya. Silakan. Ada yang mau baca? Quran surat Asy-Syura ayat 40. Nah, biar moderatornya jadi ada aktivitas gitu ya. Sebentar. Surat 42 ayat 40. Ayat 40. Ya. Bentar, saya mungkin suaranya lebih bagus. Surah 40 berarti wajazda. Ya. Ya, silakan. Surat Asy-Syura ayat 40. 40, cuma 40 aja, Pak? Ya, satu ayat aja. Oke. Nanti kalau satu juz kepanjangan. Oke, saya bacain deh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Itu, Pak, ayatnya? Ya, silakan sekaligus dibaca artinya. Oke. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ya. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang zalim. Nah, jadi penekanan di dalam ayat ini menarik karena diawali wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Orang berbuat jahat, believe it or not, itu akan kembali lagi kepada dirinya. Ya, karena ini hukum kemahadilan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Tapi sebaliknya ketika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kalian. Nah, dalam hal ini ketika ada orang yang kemudian melakukan keburukan kepada kita, sikap kita bagaimana? Nah, ini disebutkan di situ. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang kemudian memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah langsung. Memaafkan, yang kedua apa? Berbuat baik. Berbuat baik maksudnya gimana? Berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Nah, ini masalahnya nggak gampang, ya kan? Masalahnya nggak gampang. Dan kalau itu kita lakukan, yaitu apa? Forgiveness. Kemarin sudah kita bahas. Forgiveness. Dan yang kedua adalah kita berbuat kindness. Maka insya Allah, fa'ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya itu langsung dari Allah. Nggak disebutin 10 kali lipat, 27 kali lipat, 100 kali lipat, nggak disebutkan. Tapi yang disebutkan, fa'ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya langsung dari Allah. Forgiveness, kindness. Yang kedua, ada lagi pahala yang tidak berbilang dalam kesabaran. Silakan dibuka lagi Quran surat Az-Zumar ayat 10. Surahnya ke 39, maaf. Surah 39 ayat 10. Atau di antara Bapak Ibu mau gantian dengan Pak Haji Firman, boleh.
biar kemudian sambil dibuka videonya. Dimasukkan di chat aja yang mau bisa membacakan. Jadi nanti baru dibuka. Saya bisa nanti di saya unmute. Oke, silakan. Ada yang mau baca? Pak Dodi mungkin, Kang Fisna, Bang Oliver nih. Gimana Pak Dodi? Atau kembali lagi? Pak Dodi, Pak Dodi Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum Pak Dodi, Pak Haji. Kenapa? Baca surat, tolong dibacakan surat Az-Zumar ayat 39 Pak ya? Ayat 10. Oh, ayat 10. Maaf. Suratnya 39 ayat 10. Oh, surat 39 ayat 10. Jelas, Baik, sudah ketemu Pak Az-Zumar ayat 10. Ya. Oke, silakan. Suaranya terlalu kecil. Pak Haji Dodi, suaranya nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Mungkin ininya mic atau bagaimana? Atau Pak Dadang aja biar ini mempersingkat waktu. Pak host, Pak Kang Dadang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak Haji kayaknya ada problem dengan mic-nya, jadi diganti dengan Pak Dadang lah yang baca. Insya Allah nanti Az-Zumar selesai. Ya, Az-Zumar ayat 10. Ayat 10. Ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Nah ini penekanannya adalah di ujung ayat itu. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi di sini yang disebutkan bukan 10, bukan 100, bukan 700, tapi bighairi hisab, yaitu pahalanya tanpa batas. Bagaimana jalanin sabar ini? Patience. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Nah, kemarin ya kita masih ya berbahagia hari ini Mbak Lia sudah bisa pakai hijab dan mudah-mudahan yang lain juga Allah mudahkan. Nah, namun menjalankan ini bukan hal mudah. Maka perlu ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Sebagaimana kita puasa, di saat sekeliling kita nggak puasa, itu perlu kesabaran. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Sholat di rumah, ya dengan kondisi yang terbatas, itu juga butuh kesabaran. Sabar di dalam ketaatan. Ada lagi yang kedua, sabar di dalam menghindari atau menjauhi kemaksiatan. Nah, jadi kalau menjauhi kemaksiatan itu ya, karena hari ini kemaksiatan itu semudah membalikan telapak tangan. Wa'iyadzubillah kemarin itu di
Indonesia sempat geger ada seorang yang melelang kegadisannya untuk sekian M untuk kemudian disumbangkan kepada penderita ataupun yang terdampak COVID. Ini maksudnya baik, tapi caranya kok begitu amat begitu ya. Dan wa'iyadzubillah, ya walaupun belakangan muncul ada klarifikasi dan sebagainya, orang yang seperti ini berarti dia tidak sabar di dalam rangka apa? Dalam rangka ingin melakukan kebaikan tadi. Dan ini menjadi tantangan. Maksiat itu menjadi sesuatu yang kelihatannya indah, shortcut di dalam kita mencapai apa yang ingin diinginkan oleh nafsu kita. Maka butuh kesabaran hari itu. Kesabaran untuk menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar ketika diuji. Mendapatkan musibah. Sebagaimana hari ini terjadi. Dan hari ini kita berada di bulan yang disebut Syahrus Sabar. Bulan kesabaran. Makanya kalau kita hari ini tidak makin sabar, sudah sampai hari ke-29, tapi nggak makin sabar, maka jangan-jangan Ramadan kita belum meninggalkan bekas apa-apa di dalam hidup kita. Nah, selain daripada memaafkan sabar, maka ada lagi yang ketiga, yaitu puasa. Nah, puasa ini yang kita sempat singgung di awal. Di mana ada satu hadis qudsi ya, dari Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali kepadanya. Kecuali amalan puasa. Dan ketika dikembalikan itu ada yang dilipat gandakan 10 kebaikan, 700 kali lipat. Tapi di sini diingatkan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali amalan puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan itu ketika Allah yang membalasnya, yaitu hak prerogatif Allah. Mau memberikannya 1000, memberikannya 10.000, atau bahkan lebih dari jumlah-jumlah itu. Dan hari ini kalau kita melihat tiga-tiganya itu terbuka lebar pada kondisi kita saat berada di bulan Ramadan yang mulia. Yaitu melatih kesabaran, menjadi pribadi pemaaf, dan kita mengaktualisasikan ibadah puasa di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, Bapak Ibu jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbicara tentang puasa itu hanya untuk orang beriman yang naik kelas. Karena di dalam perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bagaimana di dalam ayat ini diawali daripada kondisi keimanan, melakukan puasa bertransformasi kepada kondisi hasil akhir yang diharapkan. Yaitu apa? La'allakum tattaqun. Maka konteks be achievers adalah tidak akan jauh daripada pemaknaan la'allakum tattaqun. Dan kalau kita lihat, kenapa harus takwa? Karena takwa ini adalah kondisi seorang hamba yang kelak memiliki kedudukan yang paling mulia di hadapan Allah dan paling dicintai oleh Allah. Paling mulia, ternyata ukuran mulia itu bukan semata-mata banyak hartanya, bukan tinggi jabatannya, asetnya melimpah ruah, bukan itu. Tapi ukuran takwa adalah menjadi nilai tolak ukur daripada kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Allah nggak bilang inna akramakum indallahi yang paling kaya, yang paling senior, yang paling apalagi tinggi jabatannya, enggak. Tapi yang Allah bilang inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Innallaha yuhibbul muttaqun, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka sekali lagi, takwa inilah yang akan menjadi pemantas kita menjadi pemenang, menjadi seorang achievers melalui madrasah Ramadan yang Allah hadirkan selama
30 hari di dalam kehidupan kita tahun ini. Dan ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, benefit takwa itu apa sih Ustadz? Kenapa kita selain ya tadi pengen sih jadi orang yang paling mulia, paling dicintai Allah. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, keuntungan takwa itu sedikitnya ada 4. Yang pertama, didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu Allah datangkan rezeki dari arah yang nggak disangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya sebetulnya kalau kondisi rezeki seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak flat. Ya, kadang naik, kadang turun. Karena kita nggak pernah tahu seberapa banyak Allah akan memberikan. Tapi yang kita yakin Allah yang Maha memberikan rezeki karena Allah adalah Ar-Razzaq. Allah adalah Rabb yang Maha pemberi rezeki. Yang kedua tadi kaitannya sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan keluar bagi kita. Yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar dari segala masalah hidupnya. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, kira-kira kita hidup hari ini punya masalah apa enggak? Ya, kira-kira kalau jawabnya ada, sedikit apa banyak? Ya, bukan nggak mungkin, jumlahnya banyak, gitu ya. Dan ketika kita banyak masalah, yang nyelesain masalah kita atau Allah? Ya kita lah Ustaz, masa gimana melibatkan Allah? Inilah yang akhirnya masalah yang menurut kita selesaikan sebetulnya hanya menyelesaikan sebagian kecil dan justru mendatangkan masalah-masalah baru dalam hidup kita lantaran kita tidak melibatkan Allah. Tapi kalau Allahnya kita libatkan, maka Allah yang akan menuntun kita bagaimana menyelesaikan masalah. Dan cara bagaimana kita agar dituntun Allah, pantasin diri jadi orang bertakwa. Maka Allah akan kasih jalan keluarnya di dalam menghadapi masalah itu. Nah, yang ketiga, apalagi keuntungan takwa. Dia akan dimudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan segala urusannya. Termasuk walaupun dalam kondisi pandemi hari ini, dia yakin Allah Maha segalanya. Sehingga ketika dia yakin Allah Maha segalanya, Allah akan mudahkan segala urusannya. Dahulukan Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Nah, yang keempat ini silakan kita buka. Quran surat Al-A'raf ayat 35. Silakan, mungkin di antara ibu-ibu ada yang mau baca juga silakan. Quran surat Al-A'raf ayat 35. Silakan. Bagi yang bisa ingin membacakan tolong di posting di chat, jadi akan saya unmute. Silakan. Biar ngajinya bisa dua arah ya, walaupun kita online. Quran surat 7 ayat 35. Jadi, surat 7 ayat 45. 35, Pak Haji. Surat 35. Ya. Coba kita lihat ibu-ibunya. Ada? Kalau nggak ada berarti moderator atau pembicara yang baca ini, Bapak. Ini aja gantian. Tadi sudah. Kang Tisna. Oh, Kang Tisna ya. Assalamualaikum Kang Tisna. Tolong dibacakan surat 7. Anmut dulu. Kok nggak bisa dianmut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 35 ya.
Ya, ayat 35. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, bagus. Silakan artinya. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Di dalam ayat ke-35 surat Al-A'raf ini yang di bagian akhir penekanannya ya. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka barang siapa yang bertakwa dan kemudian dia mengadakan perbaikan-perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Orang bertakwa itu takutnya hanya sama Allah. Dan begitu takutnya sama Allah, maka dia tidak akan takut kepada selain Allah. Tapi Ustaz, kalau kita nggak takut selain Allah, kenapa kok di lockdown di rumah aja? Nah, ini harus pakai ilmu. Bukan berarti kita kemudian menghindari kematian, toh kematian akan menjemput kita dimanapun kita berada. Namun, kalau kemudian kita mengikuti aturan dari Nabi SAW, ya Nabi mencontohkan, para sahabat mencontohkan, dalam ungkapan yang populer yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, min qadarillah ila qadarillah. Dari satu takdir Allah kita berpindah ke takdir Allah yang lain. Maka termasuk kalau hari ini kita ke depan akan menghadapi new normal, ya kan? Lalu gimana rasa kita, aduh Ustaz, saya nggak tahu nih besok masih bisa kerja apa enggak. Balik lagi ke Allah. Benerin ukuran ketakwaan kita kepada Allah. Karena orang yang bertakwa dan dia mengadakan improvement, maka insya Allah, bukan nggak mungkin, Allah akan hadirkan ketenangan. Allah akan hadirkan jauh daripada kesedihan, ketakutan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat pengajian IMFO yang cintai Allah. Maka inilah di antara keuntungan takwa yang bisa kita dapatkan. Dan sayang kalau kita sampai di detik akhir Ramadan tidak mendapatkan ini. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengukur kita sudah berada dalam wilayah ketakwaan tadi, Ustaz? Nah, ini ada makro yang akan kita pakai adalah Quran surah Ali Imran sampai 134 sampai dengan 135. Nah, nanti saya boleh bacakan ayatnya. Silakan Bapak Ibu prepare untuk baca terjemahannya, boleh ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Sadaqallahul azim. Silakan, ada yang mau baca terjemahnya? 134, 135. Ada yang mau baca di posting? Atau Pak Haji Firman baca boleh. Tadi ada ayat berapa, Pak? 134 dan 135. Surah Ali Imran 134, 135. 134, 135. Oh, Mbak Lia mau baca itu artinya? Oh ya, sebentar, Mbak Lia ya. Ya, boleh ya, silakan. Ya, Lia Las Vegas, Yasmin. Ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ya, jazakillah khairan katsir. Jadi inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. The Achievers, what's next after Ramadan? Kata kuncinya ada pada seberapa jauh kita berhasil mencapai derajat takwa. Dan bagaimana kita mengukur kita sudah layak dan mendapatkan pencapaian sebagai orang bertakwa, maka indikatornya salah satunya adalah dalam makro yang baru saja kita baca di dalam surah Ali Imran ayat 134 sampai 135 tadi. Dan tadi sudah dibacakan terjemahannya dari Bu Lia, maka jawabannya di sini. Ada sedikitnya 5 poin yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ukuran apakah kita semakin bertakwa atau tidak. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga adalah menahan marah, yang keempat adalah memaafkan, dan yang kelima adalah bertaubat. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, insya Allah. Kita masih punya kurang lebih sekitar 1 jam kurang lebih ya, mungkin kurang 50 menit sebelum masuk waktu berbuka. Yang pertama kita bahas poin beriman. Karena orang yang bertakwa ini tidak akan lepas daripada kondisi keimanan seseorang. Karena output takwa di dalam surah Al-Baqarah 183, it starts from sejauh mana kita beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba lihat, iman kemudian disisipkan daripada perintah Allah, kemudian ujungnya rewardnya apa? Achievement-nya apa? Apa yang akan kita dapatkan? Dan ini memang adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah memanggil manusia itu di dalam Al-Quran dalam 2 panggilan yang berlaku umum dan khusus. Kalau berlaku umum, Allah menggunakan ya ayyuhan nas. Tapi kalau dalam berlaku khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa khusus? Karena ini adalah kondisi di mana seseorang itu lebih dekat dengan Allah. Lebih punya peluang besar dicintai oleh Allah. Dan Allah ketika cinta seorang hamba, ketika mencintai hamba-hambanya, maka dia akan panggil. Sebagaimana kalau contoh sederhana, kalau di manusia itu seorang orang tua manggil anak, nah sini deh. Misalkan kita ya paling tua atau paling sulung, dipanggil kakak, abang sini deh, bunda mau ngomong.
Ya kakak, abang, papa mau ngomong nih. Nah, biasanya kita pengen ngasih hadiah, tapi kita kan akan kasih dulu challenge-nya apa. Kalau kamu belajar yang baik ya nak, insya Allah papa nanti akhir semester akan belikan sepeda buat kamu. Mau nggak? Nah, jadi itu kalau kita sebagai seorang orang tua ke anak aja kan begitu ya. Biar ada upayanya, biar ada ikhtiarnya. Sehingga ketika dia ada sebuah upaya pencapaian, worth it hadiahnya itu. Hadiahnya worth it. Nah, bagi kita juga gitu. Allah bahkan lebih, karena Allah bukan yang diciptakan, tapi Allah yang maha menciptakan. Maka begitu Allah manggil, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ya, peliharalah diri kalian dari api neraka, peliharalah diri dan ahli keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya dari batu dan manusia, yang itu di dalamnya ada malaikat yang keras begitu. Tapi nanti di ujung-ujungnya akan disebutkan bagaimana mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya dari depan, belakang, kiri, kanan. Apalagi ketika mereka bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Masya Allah. Orang yang taubatan nasuha ketika dia mulai dari keimanan, maka dia akan dapatkan ampunan dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Maka begitu juga di dalam konteks ini. Indikator orang yang bertakwa itu adalah ketika dia hadir perilaku-perilakunya sebagai seorang yang beriman. Apa perilaku-perilaku yang dimaksud di sini? Di antaranya, orang-orang beriman itu sebelum berbuat selalu bertanya, kalau saya nanti lakukan ini, Allah ridho nggak ya? Karena dia bukan mengukur enak enggaknya, baik atau tidaknya itu bukan semata-mata dalam pandangan orang. Tapi dia akan mengukur sebagaimana Allah melihatnya. Ini kalau saya melakukan ini, Allah ridho nggak ya? Karena kalau kita melibatkan Allah dalam segala hal, dan ketika yang kita pikirin adalah ridhonya Allah, maka Allah nggak akan membuat kita sulit. Karena apa? Allah akan mikirin kita. Mikirin dalam arti apa? Memudahkan urusan-urusan kita. Man radiya falahur ridha. Orang yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan lebih ridho kepada hambanya. Maka perilaku orang beriman tuh, misalkan ketika dia buying something, ya kan, atau sell anything, ataupun ketika dia doing everything, dia akan coba tanya dulu, tolak ukurnya itu Allah ridho nggak ya? Kayak kita ngaji hari ini, Allah ridho nggak? Maka kalau kita hari ini selalu melibatkan Allah, always connected with Allah, maka bukan nggak mungkin ketenangan itulah yang akan kita dapatkan. Dan itu sebagai bukti kita beriman. Bahkan bukan hanya itu. Ketika kemudian seorang yang beriman itu dia akan orientasi serta tindakannya selalu mempertimbangkan keselamatan di akhirat. Dan dia sadar diawasi malaikat. Kalau yang pertama tadi adalah orientasinya itu mardotillah. Allah ridho nggak ya? Maka yang kedua ini adalah muraqabatullah. Dia senantiasa merasa diawasi. Makanya pernah ada seseorang datang kepada seorang syekh. Dia mengatakan, Syekh, mungkin nggak kalau saya berbuat dosa semampu saya, semau saya? Syekh, saya mau berbuat dosa. Maka kata syekhnya apa? Monggo kalau bahasa kita. Tapi harus dalam 5 syarat. 5 syarat gimana? Kalau engkau bisa menemukan bumi yang bukan buminya Allah, maka silakan engkau berbuat dosa semaumu. Karena nggak mungkin. Kita hidup ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan kita khalifah di atas muka bumi.
Jadi kalau kita mau menemukan buminya selain bumi Allah, apakah itu di Mars? Itu masih punya Allah. Dan itu jawaban yang sebetulnya nggak perlu dijawab, karena itu jawaban yang nggak bisa dijawab. Karena apa? Karena semua kepemilikan yang ada di semesta ini adalah milik Allah. Yang kedua, kata dia, kalau engkau mendapatkan rezeki selain dari Allah, maka silakan engkau berbuat dosa semaumu. Jadi kalau engkau bisa menemukan rezeki selain rezeki yang Allah berikan, silakan berbuat dosa semaumu. Dan kira-kira mungkin nggak mungkin. Yang namanya rezeki saja, wa ma'atakallah, apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, silakan engkau cari tempat yang di mana Allah nggak akan melihatmu. Maka kalau engkau mendapatkannya, silakan engkau berbuat dosa semaumu. Masalahnya bisa nggak? Nggak mungkin. Kita mau ngumpet di mana aja Allah tahu. Yang keempat, kalau malaikat maut menjemputmu dan kau bisa mengatakan, malaikat, nanti dulu, saya belum mau, ya istilahnya menolak untuk kemudian dipanggil untuk saat itu. Kalau kau bisa lakukan itu, silakan. Kau berbuat dosa semaumu. Dan yang kelima, kalau kemudian engkau akan dilemparkan kelak di akhirat ke dalam neraka Allah, dan kemudian engkau bisa menolaknya. Waalaikumsalam. Dan engkau bisa menolak daripada ketika engkau akan dilemparkan ke neraka Allah dan engkau bisa datang ke surga sendirian, silakan kau berbuat dosa semaumu. Maka sekali lagi ini jawaban yang jawabannya itu adalah bukan yes set question, tapi ini no set question. Yang jawabannya no, 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 no. Nggak mungkin. Dan inilah orang-orang yang beriman. Dia akan merasakan muraqabatullah. Always watch. Ya, being watched by Allah, by malaikat, by others. Dan nanti dia akan pertimbangkan, kalau saya lakukan itu, selamat nggak saya di dunia nanti? Selamat nggak di akhirat? Nah, jadi ini 2 poin. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah membaca, mendalami Al-Quran menjadi aktivitas harian. Ya, karena apa? Di dalam ayat-ayat awal surah Al-Baqarah jelas disebutkan di situ. Apa itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau hari ini ngaku beriman, tapi kita nggak mau baca buku panduan yang Allah berikan, pengen jadi orang bertakwa tapi nggak mendalami apa yang telah Allah berikan, maka itu imannya belum sempurna. Maka orang-orang yang beriman dia akan senantiasa membaca dan mendalami Al-Quran menjadi aktivitas harian. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua tadi apa? Sedekah. Maka yang dia lakukan, seorang achievers, setelah dia punya faith fundamental, basis keimanan, maka yang berikutnya adalah buah-buahnya atau cabang-cabangnya. Yang pertama apa? Sedekah yang dia lakukan. Sedekah kalau dengan landasan keimanan, maka sedekah yang diberikan bukan ala kadar, tapi dia setidaknya memenuhi 2 indikator. Yang pertama, ya, dia akan melakukan yang terbaik, dan yang kedua, dia akan melakukan yang paling banyak memberi manfaat. Karena dia paham bahwa keutamaan daripada sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Apalagi sekarang kita ada di hari ke-29. Tinggal beberapa detik saja kita akan meninggalkan Ramadan. Sayang kalau kita nggak punya legacy. Bacaan Quran kita mungkin masih jauh. Sholat kita masih jauh. Puasa kita juga demikian. Harta. Bahkan harta yang kita sisihkan dengan bersedekah, ini akan menjadi jalan kesembuhan apabila kita sedang mengalami gangguan kesehatan. Karena ini dalam satu hadis riwayat Ad-Dailami disebutkan, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, tentunya dimaksudkan setelah zakat yang wajib.
Ya, kita keluarkan infak, kita keluarkan wakaf, kita keluarkan sedekah. Dan ketika kita tadi mengatakan sedekah yang terbaik, indikatornya adalah ketika seseorang itu bersedekah itu justru menjadi the biggest post ya di dalam akun atau jurnal keuangannya. Bersedekah menjadi pengeluaran yang utama. Jadi kalau kita beli gadget atau yang lain-lain yang sifatnya fancy, itu bukan priority. Kita pengen, tapi apakah itu sudah pasti yang kita butuhkan? Kalaupun itu kelihatannya dibutuhkan, tapi itu sifatnya sementara. Hanya di dunia. Karena kalau bicara tentang harta, Rasulullah pernah bilang, harta itu apa yang kalian makan sampai habis, apa yang kalian pakai sampai rusak, dan apa yang kalian miliki sampai dibelanjakan di jalan Allah. Nah, jadi ketika bicaranya apa yang kalian miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi balik lagi. Ketika dia mengeluarkan pos pembelanjaannya adalah yang dia belanjakan di jalan Allah, bersedekah. Maka ini disebut dengan abundance personality, yaitu personalitas yang berkelimpahan. Dan kalaupun dia kemudian bersedekah, maka ketika sedekah terbaik adalah komitmennya yang akan memberikan yang terbaik. Apa ukuran yang terbaik? Yang paling disukai, yang paling dicintai. Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kebaikan yang paling sempurna sebelum kalian membelanjakan harta kalian atau menafkahkan harta yang paling kalian cintai. Nah, jadi kalau kita hari ini, ya alhamdulillah sudah mengeluarkan, tapi pertanyaannya, yang kita keluarkan ini kira-kira semampunya atau semaunya? Karena kalau wilayah semaunya, bisa jadi belum yang terbaik. Tapi kalau semampunya, insya Allah itu adalah tanda yang kita berikan adalah yang terbaik. Nah, jadi ini adalah poin yang kedua. Nah, tinggal kita coba lihat hari ini apa yang akan kita tinggalkan sebagai legacy terbaik. Sedekah apa nih akan kita lakukan di sisa waktu terakhir Ramadan ini? Insya Allah kalau kita hari ini ingin bantu Masjid At-Tahir atau mungkin kita lihat peluang-peluang lain yang kita bisa lakukan sedekah, termasuk mengirimkan ke Indonesia, Masya Allah. Itu bisa menjadi satu tanda bahwa nilai ketakwaan itu sudah mulai hadir di dalam diri kita. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga, setelah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, berikutnya apa? Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Orang yang bertakwa, be achievers, orang achievers di dalam Ramadan ini sebagai yang berhasil akan berubah akhlaknya yang sebelumnya pemarah, maka dia akan menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah. Kenapa? Karena kalau kita lihat marah itu adalah pintu segala keburukan. Bukan nggak mungkin perkara-perkara yang membuat seseorang tergelincir itu awalnya lantaran marah. Ada orang marah, anak marah, ditegur sama orang tuanya. Dia keluar dari rumah, gabung sama teman-teman yang nggak benar, dan ujungnya akhirnya jadi ikutan nggak benar. Lantaran kenapa? Marah. Suami istri, ada yang nggak pas, yang dibicarakan, dikomunikasikan, marah. Terus ngadu sama yang bukan pasangannya. Terjadi cheating, selingkuh.
Maka marah itu pintu segala keburukan. Gambling, kalah, marah, makin gelap mata. Nah, jadi kalau kita lihat, ini marah adalah pintu segala keburukan. Makanya kalau kita hari ini bisa menahan marah, kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka kamu akan masuk surga. Orang yang kuat itu bukan semata-mata yang kayak Khabib Nurmagomedov gitu, yang bisa ngalahin musuhnya. Gitu. Tapi ketika dia kemudian bisa mengendalikan marahnya. Kayak Khabib kemarin bagus. Tapi kemudian ketika dia turun, dia naik ke atas ketika ada orang yang menghinanya. Nah itu, ya walaupun kita boleh marah dalam hal-hal tertentu. Gitu. Nah, tapi kalau kita bisa menjaganya, maka ini yang akan kita dapatkan. Maka di satu sisi, meluapkan kemarahan itu baik. Ya, jadi misalkan kita, kesel banget nih, misalkan pekerjaan kita ada yang kurang pas, terus dianggap nggak bagus sama atasan kita, kemudian ada cekcok sama orang-orang terdekat kita. Cuma kan kalau dikumpulin, itu lama-lama bisa jadi time bomb. Akan jadi bom waktu. Sekali nanti satu waktu kesenggol, itu bisa kemana-mana. Walhamdulillah. Nah, jadi kalau kita hari ini pernah mengalami kondisi-kondisi itu, maka luapkan kemarahan itu, tapi jangan ke makhluk hidup. Kemana dong Ustaz kalau nggak ke makhluk hidup? Maka kita bisa lakukan olahraga. Ya, misalkan jogging, atau mungkin datang ke fitness center, atau melakukan exercise di rumah, gitu ya. Karena begitu itu kita arahkan, itu akan lebih positif, ya kan? Marah, ngeluapin, pengennya ngukul orang gitu, hitting someone. Tapi kalau di rumah ada samsak, kita pukul tuh samsak, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita pukul orang, problem. Nah ini. Melakukan me time, zikir. Begitu marah ambil wudhu aja. Allahu Akbar. Salat hajat, salat duha, salat tahajud, salat taubat. Zikir sama Allah, astagfirullahaladzim. Insya Allah jadi energi. Termasuk berwudu. Ya, kalau misalkan lagi marah, salah satunya tolong. Kalau di antara Bapak Ibu lagi marah, pegang cermin. Coba lihat, cantik apa cakep nggak? Begitu marah tuh megang cermin. Dan salah satu sarana untuk menurunkannya, berwudu. Berwudu. Karena panas, ya. Orang marah itu panas. Dan cara menurunkannya adalah dengan berwudu. Karena unsurnya air. Yang bisa memadamkan api air. Dan kemudian ketika seorang itu marah, coba rubah sudut pandang. Kalau saya yang nanti orang yang dilampiaskan amarah dari saya, kira-kira gimana ya? Maka insya Allah kita nggak akan tuh nerusin marah itu. Dan yang kelima adalah menulis. Jadi kalau misalkan marah, tulis saja. Dear diary, ya kan? Today I'm very mad about, sebutkan, tulis. Bisa-bisa kekumpul jadi antologi. Tapi intinya apa? Luapkan kemarahan itu asal jangan ke makhluk hidup dengan poin-poin yang disebutkan ini. Insya Allah ini bisa menjadi kebaikan. Karena sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat ridho. Sedangkan seburuk-buruk orang adalah yang cepat marah tapi lambat ridhonya. Maka oleh karena itu, hari ini marah yang perlu kita pahami bisa membuat luka batin. Walaupun kelihatannya bahagia, tapi emosinya nggak stabil. Maka menjadi orang bertakwa, urusan marah ini sudah selesai. Dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Nah inilah Bapak Ibu poin yang ketiga. Yang keempat, wal'afina 'anil nas. Nah bab ini sudah sempat kita bahas kemarin, forgiveness. Intinya bagaimana kita bisa menjadi orang yang mudah, bukan hanya saja menahan marah, tapi memaafkan kesalahan orang lain. Karena bisa jadi Anda akan termasuk orang yang tidak mencintai diri Anda sendiri ketika apa? Ketika Anda tidak memaafkan kesalahan orang lain. Maka hari ini, prinsipnya lupakan kebaikan kita sama orang, dan lupakan keburukan orang sama kita. Jadilah kita jiwa-jiwa pemaaf. Orang yang bertakwa, dia penuh pemaafan. Dan barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, tadi sudah kita singgung di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40, maka fa'ajruhu 'ala Allah.
pahalanya langsung dari Allah. Maka hari ini di detik-detik akhir Ramadan, kita nggak harus ya tadi sibuk nungguin orang minta maaf. Maafkanlah mereka, walaupun mereka belum mengirimkan permintaan maafnya kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena nanti di yaumul akhir ada pemanggil yang menyeru. Di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rabb kalian dan ambillah pahala kalian. Dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Baik, sedikit lagi, 2 menit lagi. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga, hendaklah ia memaafkan orang yang menzoliminya. Masya Allah. Kalau hari ini kita masih ada sampah-sampah emosi, maka yuk kita sedekah ego diri. Dengan cara apa? Memaafkan kesalahan orang-orang yang zolim kepada kita. Yang terakhir, ya indikator memaafkan ini, mohon maaf. Orang kalau sudah dibilang, apa Ustadz ciri orang yang kalau sudah memaafkan itu? Perasaannya netral. Jadi ada dia, nggak ada dia melakukan keburukan atau enggak, udah kita nggak ada masalah lagi. Tapi masih kalau kita masih bilang gini, ente yang kemana aja belum selesai urusan, mau cari perkara lagi sama aneh. Ah, itu berarti nggak netral tuh. Berarti masih ada urusan yang belum selesai. Yang kedua, orang yang memaafkan itu dia akan mendoakan dengan tulus. Dia mendoakan dengan tulus. Walaupun dia sekali lagi, dia melakukan kezaliman kepada kita. Dan ini yang lebih hebatnya, memberi hadiah. Tahadu tahabu, berikanlah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini poin yang keempat. Yang terakhir adalah bertaubat dan move on. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini kata kuncinya adalah taubat, poin yang kelima ini. Orang bertakwa itu setelah dia beriman, mudah bersedekah, kemudian dia bisa menahan marah, kemudian dia bisa memaafkan, maka yang terakhir adalah dia bisa bertaubat dan move on. Karena orang yang dia punya salah, tapi kemudian terjebak di dalam kesalahan itu nggak mau bergerak, ini yang kemudian bukan nggak mungkin gagal move on. Karena sekali lagi, setiap kita pasti pernah berbuat salah. Di satu sisi jangan takut berbuat salah, tapi yang perlu kita pahami, takutlah kalau kita berbuat maksiat. Karena yang namanya salah benar ini relatif. Kalau kita pakai standar manusia, tapi kalau kita pakai standar ukuran kebenaran yang hakiki, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka konteksnya menjadi benar atau maksiat, bukan benar atau salah. Maka takutlah berbuat maksiat. Dan yang kedua, setiap manusia pasti pernah berbuat maksiat. Bukan hanya saja, mohon maaf Bapak Ibu, yang bicara pun bisa jadi pernah berbuat maksiat. Karena apa? Kullu bnu Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Bani Adam itu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah buat maksiat. Tapi yang bersegera bertaubat itu yang terbaik. Dan yang ketiga adalah berani mengakui kesalahan dan membenahi diri. Dia benahi dirinya, dia ngaku kesalahannya sama Allah. Ini yang kita maksud dengan bertaubat. Karena indikator seseorang itu bertaubat adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan dia repeat lagi kesalahan yang sama. Itu nggak benar. Dan ketika dia sudah tidak mengulangi kesalahan yang sama, dia move on. Move on-nya gimana? Sibuk berbuat kebaikan. Apa kebaikan yang hari ini bisa saya lakukan? Apa kebaikan yang besok saya bisa lakukan? Dan kalau ini sudah, maka insya Allah pertanyaan di dalam slide terakhir ini yang perlu kita hadirkan. Apakah kita hari ini sudah benar-benar bertakwa? Apakah Allah, malaikat, dan Al-Quran melekat dalam hidup kita? Apakah sedekah kita lebih besar dari pengeluaran yang bukan wajib kita? Apakah kita mampu tidak melampiaskan amarah? Apakah kita cepat memaafkan kesalahan orang lain? Apakah kita rutin memohon ampunan kepada Allah? Apakah kita punya rencana kebaikan? Inilah yang perlu kita review
Kita jadikan bahan renungan pada malam ke-30 ini. Setelah nanti berbuka puasa, kemudian makan malam, sholat isya, tarawih. Karena tarawih ini adalah tarawih yang terakhir di bulan ini. Tanyakan kepada diri kita. Setelah itu kita berdoa. Maka insya Allah, ketika ini yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah memantaskan kita menjadi achievers, not a losers. Allah pantaskan kita menjadi pemenang dan bukan menjadi pecundang. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Alhamdulillah hari ini hadir bersama kita hampir 45 saudara-saudara kita, 45 orang sahabat-sahabat kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan yang Allah ridho kepada kita dan insya Allah memberikan manfaat bagi kita di dalam menutup Ramadan ini dengan menjadi seorang achievers, dan kita bisa membawa apa yang sudah kita capai di Ramadan ini justru di 11 bulan setelah Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Zulkifilullah yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah serta mengamalkan segala apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Ya, intinya kita menang, bukan menang. Untuk mempersingkat waktu, bagi yang ingin ada pertanyaan, posting di chat. Jadi saya tunggu chat di chat, belum ada yang posting untuk ajukan pertanyaan. Yang ingin mengajukan pertanyaan silakan di posting di chatting. Termasuk yang di luar bahasa juga boleh, Pak Haji. Ya, jadi segala pertanyaan bisa, untuk tidak harus sesuai dengan tema, di luar tema pun bisa mempertanyakan apa saja. Gitu, silakan. Yes, sudah ada satu yang masuk. Bagaimana ini pertanyaan dari Ibu Liasmin Laskas. Bagaimana menghadapi mertua non-Muslim yang tidak menyukai agama Islam? Silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang bagaimana menghadapi orang tua dari suami yang masih belum Muslim atau mungkin belum Muslim. Pada dasarnya kedudukan mertua ini kan sama kayak orang tua ya. Dan ketika kita berbicara tentang orang tua, maka di dalam hal ini baktinya tetap sama. Kisahnya itu adalah sahabat yang dia tenar di kota Mekah, wajahnya tampan, keturunan bangsawan. Di sisi yang lain, ketika dia masuk menyambut seruan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadilah penolakan dari bundanya. Ini boleh dijadikan kuis nih. Nama sahabatnya siapa? Ya, sahabat ini ganteng, ya kemudian jadi ya top selebriti di kota Mekah, dan dia menjadi pembuka kota Madinah karena kemampuan diplomasinya yang di atas rata-rata. A. Abu Dzar Al-Ghifari. B. Umar Ibn Khattab. C. Abdurrahman bin Auf. Atau D. Sa'ad bin Mu'ad. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Pak Haji Rejo kelihatannya mau jawab. Yang mana Pak Haji? Boleh tulis di chat. Benar. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf. Benar, Abdurrahman bin Auf. Tapi bukan Abdurrahman bin Auf, tapi namanya Mus'ab bin Umair. Mohon maaf, saya yang keliru.
namanya Mus'ab bin Umair. Nah, jadi Mus'ab bin Umair ini sudah masuk Islam, bundanya belum masuk Islam. Nah, kemudian bundanya bilang gini, Mus'ab, kalau kamu nggak kembali lagi kepada ajaran nenek moyangmu, maka bunda akan menjemur diri di padang pasir ini biar bunda burning, burn out. Nah, terus apa kata Mus'ab? Bunda, janganlah kau lakukan itu. Sungguh saya menyayangi bunda ini sepenuh hati. Tapi mohon maaf bunda, kalau saya belum bisa untuk kemudian berpindah dari apa yang sudah menjadi keyakinan bagi saya. Nah, jadi poin pertama, menghadapi orang tua yang berbeda, termasuk di sini mertua ya. Jadi ini bisa orang tua, bisa mertua. Poinnya sama. Yaitu adalah tetap mengatakan qaulan karima, kata-kata yang baik. Ngomongnya tetap baik. Muliakan dia sebagaimana kita memuliakan orang tua kita. Poinnya itu. Berlaku baik sebagaimana kita berlaku baik kepada orang tua kita. Even dia tadi melihat Islam itu sesuatu yang not good for her atau not good for him. Maka ada satu keyword yang perlu kita garis bawahi. Outsiders, they don't read Quran, they don't read hadith, but they read us. Mereka nggak lihat Quran, mereka nggak baca hadis, kalaupun ada, kebanyakannya alhamdulillah mendapatkan hidayah dan kemudian convert to be Muslim. Tapi mereka membaca kita. Mereka menjudge berdasarkan apa yang mereka lihat. Oh, lihatnya orang Islam tuh di media sosial kayak begini, di YouTube tuh kayak begini, kemudian di dalam kehidupannya tuh kayak begini. Tugas kita adalah menjelaskan Islam melalui akhlak kita. Nah, jadi hari ini misalkan Mbak Lia ya memilih untuk menggunakan hijab, sementara mertua mungkin masih memandang minor terhadap ya pemahaman mengenai Islam. Nah, di sini PR-nya bukan tidak mungkin, bisa jadi double. Di satu sisi menjaga komitmen menggunakan hijab, yang kedua meyakinkan, convincing daripada mertua bahwa I am secure for you. Ya, jadi saya ini aman buat Anda. Jadi bahasanya bukan ancaman. I am not threat. Saya bukan ancaman. Saya adalah yang akan memberikan Anda kebaikan. Nah, jadi mulai dengan perkataan yang baik, yang kedua berbuat dan berperilaku baik karena mereka membaca apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kemudian tetap mendakwahkan Islam, tapi tunggu momentumnya. Ketika nanti dia bertanya satu waktu, Elia, apa yang dimaksud dengan Islam? Di situ tanggung jawabnya mulai keluar. Sampaikan bahwa Islam itu ya agama yang mengajarkan kebaikan bagi semesta alam, di mana Tuhannya adalah Allah dan utusannya adalah Nabi Muhammad. Intinya kan itu. Maka kalau ini kemudian kita bisa dakwahi, Masya Allah. Dan yang keempat, balik lagi doakan. Karena kita innaka la tahdi man ahbabta. Surat Al-Qasas 56. Sesungguhnya kalian tidak bisa merubah seseorang yang kalian cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang akan menunjukkan kepada siapa orang yang Allah kehendaki. Jadi ya ada nabi nggak bisa merubah anaknya, nabi nggak bisa merubah istrinya, ada nabi nggak bisa merubah orang tuanya. Sekarang kita bukan nabi dan bukan rasul, kita nggak bisa merubah mereka. Tugas kita doing good deeds, kemudian elevate about Islam, dan kemudian kita doa, taking a prayer to God. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi ya kita tidak justru berpisah kemudian ya atau apa begitu. Kalau misalkan kita ya memang sekarang misalkan beliau belum bisa menerima kita sebagai seorang muslim, ya kita tunjukkan bagaimana perilaku yang baik itu, inilah cerminan Islam. Dan selanjutnya kekuatan doa itu mengiringi. Sebelum ketemu doakan. Setelah ketemu doakan. Doakan apa? Doakan biar Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan
Allah berikan hidayah bagi mertuanya Ibu dia ya. Semoga Allah lapangkan insya Allah. Baik, seperti itu ya Pak Haji Firman. Ini masih ada banyak ya. Saya langsung saja. Iya, boleh langsung kalau misalnya Pak Ustadz sudah ini. Silakan Ustadz. Baik, dari Ibu Emma. Ustadz minta doa ya, biar bisa sabar dan istiqomah. Yuk, sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah Ibu Emma Jones di Las Vegas, agar Allah berikan kesabaran, Allah berikan keistiqomahan, dan Allah pantaskan untuk menjadi pemenang di Ramadan ini. Begitupun juga bagi kita semua yang hadir. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, semoga Allah jaga, semoga Allah temani, dan semoga Allah berikan kebaikan bagi Ibu Emma Jones dan keluarga. Baik Mbak Anggi, Ibu Anggi, Assalamualaikum Ustaz. Kalau masih ada dendam, apakah akan menghalangi ibadah dan pahala saya? Oh, ini sudah kita bahas kemarin nih. Dendam ini akan menjadi ganjelan tisu. Kita mau masukin kartu ATM ke satu ATM, our debit card to ATM machine. Tapi begitu kita mau masukin nggak bisa. Kenapa? Karena ada tisu yang mengganjel di lubang untuk masukkan itu. Maka even kita punya saldo banyak, nggak bisa kita tarik. Kenapa? Karena nyangkut. Yang harus kita lakukan apa? Lepaskan tisu-tisu itu dulu, ganjelan yang tisu-tisu tadi, baru masukkan PIN, maka kita akan tarik saldo. Begitu juga kalau hari ini kita dalam hidup punya banyak kebaikan, tapi kok kayaknya nggak cair-cair ya? Nggak cair-cair dalam bentuk apa? Kelapangan, kedamaian, ketenangan, keberhasilan, kesuksesan, apapun itu. Kenapa? Karena jangan-jangan ada ganjelan tisu yang belum diselesaikan. Dan apakah dendam itu akan berefek kepada almarhumah orang tua saya? Tergantung. Kalau memang dalam kondisi kesalahan itu ada kaitannya, bahkan melibatkan orang tua secara langsung, bisa jadi. Tapi kalau kemudian posisinya adalah, ya mungkin ini antara ya kita dengan satu orang tertentu, begitu ada satu hal yang tidak pas, kemudian kita saling menyakiti, begitu. Dan dia belum minta maaf sampai hari ini karena saya yang paling tersakiti. Sudah, hari ini kita sudah belajar. Menjadi achievers itu forgiveness. Menjadi orang yang mudah memaafkan. Lepaskan. Kenapa hari ini kita makin susah? Karena kita terlalu menggenggam erat-erat. Urusan dia minta maaf sama saya. Tapi kalau kita lepaskan, rilis. Insya Allah, Allah yang akan berikan kebaikan-kebaikan itu bagi kita. Wallahu a'lam. Ibu Yuni Wisnu, Assalamualaikum Ustaz dan Pak Moderator. Mohon izin bertanya, apakah setiap taubat yang kita lakukan akan diterima Allah? Dan apa yang membuat Allah nggak akan menerima taubat kita? Allah akan selalu menerima taubat kita sampai nyawa itu di tenggorokan kita. Selama kita tidak melakukan kesyirikan dan nyawa belum sampai di tenggorokan kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Because our sins is not greater than God's mercy. Dosa kita tidak pernah lebih hebat daripada ampunan Allah. Apabila kita sudah memaafkan kesalahan orang kepada kita, tapi masih belum bisa melupakan kesalahan orang tersebut, apakah bisa menjadi penghalang? Bisa jadi. Karena tadi kalau kita sudah masuk dalam kategori memaafkan, perasaan kita sudah netral, move on. Tapi kalau kita masih ada bekas, berarti kita belum memaafkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Nah, dari Bu Ramlah, baru sampai di situ ya. Belum sampai pertanyaannya. Pak Haji Rejo, Assalamualaikum Ustaz. Maaf pertanyaan lain daripada topik malam ini. Kalau kita sedang sholat kucing maksudnya apa nih Pak Haji? Oh, kucing saya itu. Oh, kalau kita sedang sholat, kucing saya itu selalu ikut di depan tempat sujud atau di samping duduk kami bagi untuk menyikapinya. Ya kalau yakin tidak keluar najisnya, ya nggak apa-apa. Tapi untuk sholat memang sebaiknya ya diletakkan dulu ya our cats-nya itu ya ditaruhlah di satu tempat tertentu ya. Setelah itu kemudian kita bermain lagi dengan ya kucing peliharaan kita, nggak masalah. Karena memang kucing ini termasuk hewan rumahan dan dibolehkan di dalam Islam. Berbeda dengan anjing atau yang sejenisnya seperti itu. Tapi kalau kucing
Maka ada sahabat yang dipanggil bapaknya kucing, namanya Abu Hurairah itu. Nah, jadi ya kalau saran saya, kalau Pak Haji Rejo sayang sama kucingnya, ya mbok ya kucingnya ditaruh di tempat tertentu dulu lah, biar dia ikut zikir dulu aja. Karena dia belum bisa ikut sholat ya kan. Nah, jadi ya biar Pak Haji juga sholatnya bisa lebih khusyuk, tidak mikirin kucing. Kan kadang kucing bisa jadi dia nggak diam, dia ngikutin gitu kan. Dia ngikutin misalkan ya Pak Hajinya lagi gerak begini, tiba-tiba dia ikutin, ngelingker di kaki, entah gimana gitu ya. Jadi ya mungkin perlu ditaruh di tempat tertentu dulu, kemudian Pak Haji bisa fokus pada sholat, itu lebih aman. Wallahu a'lam. Pak Jagat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Assalamualaikum aja ya kan? Ya, seperti itu. Saya kembali lagi kepada Pak Haji Firman. Tafadhol. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nah, sampai saat ini belum lagi ada pertanyaan. Secara waktu tinggal sudah ini juga ya, sudah cukup. Saya rasa kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa tutup acara ini dengan doa dari Pak Ustadz. Semoga segalanya bisa lancar dan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu, jamaah Al-Tahir, IMFO, Las Vegas, San Bernardino, dan juga yang lainnya. Yuk, di akhir hari ke-29 ini kita minta kepada Allah, semoga Allah memantaskan kita menjadi achievers, not a losers. Dan Allah izinkan kita untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Dan Allah izinkan untuk bertemu kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya di waktu yang akan datang. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salihah. Syahidillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah mujibas sayyidin Allahumma bihaqil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah wa syifa'il Fatihah ya Allah biha bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah puasa kami di hari ke-29 ini puasa yang Kau terima ya Allah. Ibadah puasa kami, ibadah sholat malam kami, ibadah wajib kami, ibadah zakat, infak, sedekah, wakaf kami menjadi ibadah-ibadah yang Kau ijabah. Rabb, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kami. Namun jangan biarkan Engkau belum mengampuni kami, ya Allah. Jangan biarkan kami merasa nyaman belum mendapatkan ampunan dari-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Terimalah taubatan nasuha kami. Istiqomahkan kami dalam iman Islam kami. Ampuni kesalahan orang-orang tua kami, ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi orang-orang terdekat kami yang hari ini belum menjadi bagian dari saudara kami di dalam agama ini, ya Allah. Allahumma ya Rabb, pertautkan tali silaturahmi di antara kami, sehingga kebersamaan kami bukan hanya saja di dunia, tapi insya Allah sampai di surga-Mu ya mujibas sa'irin. Rabb, jadikanlah malam hari ini menjadi malam terbaik di dalam kami menutup Ramadan, di dalam tarawih terbaik menutup Ramadan, puasa dan sahur terbaik di dalam akhir Ramadan. Sehingga Engkau pantaskan kami menjadi pemenang yang kembali kepada fitrah diri saat takbir berkumandang ya mujibas sa'irin. Mampukan kami bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Ya bukan berarti mendahului, tapi insyaallah ya mudah-mudahan Aid yang insyaallah sehari ke depan akan dijelang membawa kita kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.